Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami Tutorial Guru. Kita lanjut tutorial tentang cara membuat aplikasi nota dan rekap penjualan. Pada bagian yang kedua ini ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kita revisi dulu. Ini yang pertama, kolom nama customer belum ada. Jadi kita insert kita blok dulu baris 8 dan 9, kemudian kita insert. Kemudian kita blok setiap kolom baris data, kemudian kita perbesar sedikit. Oke. Kemudian di sini kita ketik nama customer. Titik 2. Kemudian di sini kita berikan warna putih. Berikutnya kolom nama kita perbesar, kita perlebar. Oke. Oke, kita atur dulu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita berikan sedikit inputan dari nomor customer dan tanggal. Kita ke nota, kita copy dulu, copy paste, Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini. Yang pertama nomor sama dengan, kemudian kita klik pada inputan nomor nota maksudnya, kemudian enter. Kemudian tanggal kita gunakan rumus today, enter. Kemudian nama sama dengan, kita klik pada baris nama customer, kemudian enter. Kita perkecil saja. Nah, jadi ini nanti kita hilangkan, kita hapus. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan XLOOKUP. Warna teksnya kita ganti menjadi hitam. Oke, sama dengan XLOOKUP. Kemudian klik pada kode sebagai lookup value-nya, titik koma, kemudian lookup array, kita menuju ke daftar barang, blok semua daftar kode, kemudian titik koma, kemudian nama barang, tutup kurung, enter. Kita buat rata kiri dulu. Kemudian seperti biasa untuk rumus NA kita gunakan if error, rumus if error, kemudian titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Oke, berikutnya kita copy paste saja, Ctrl C. Pada harga kita pastekan. Untuk harga kita ganti di rank nama barang sesuai judul header tadi, yaitu harga jual. Nah, kemudian enter. Kemudian untuk kode dan kuantitas itu kita gunakan tombol input. Sebelum kita aktifkan, kita tambah tab sheet, kita klik, kemudian kita ganti nama tab sheetnya rekap penjualan. Nah, jadi nanti di sini setiap nota kita buat tombol untuk menyimpan ke rekap data. Setiap nota ini akan tersimpan di rekap penjualan. Yang pertama di sini kita ketik nomor nota. Nah, jadi teman-teman untuk melanjutkan teks ini ke bawah bisa dengan menekan Alt plus enter. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tanggal juga demikian, tanggal, kemudian pendam Alt plus enter, tekan enter. Kemudian tanggal nota. Kemudian berikutnya nama customer. Untuk header yang selanjutnya kita copy paste saja dari nota, kita blok, Ctrl C, kemudian ke rekap penjualan. Kita kopas yang value-nya saja.
kita pilih yang paste spesial, kemudian pilih yang value-nya, kemudian oke. Kita rapikan secara otomatis. Teman-teman silakan tekan Alt plus F11. Atau cara yang kedua bisa dengan klik kanan pada rekap penjualan, kemudian view code, kita ganti general menjadi worksheet. Kemudian kita masukkan rumusnya, kode modul, sel, kemudian titik, kemudian auto fit. Oke. Nah, jadi ini secara otomatis akan mengikuti jumlah karakter yang ada dalam sel. Kita blok, kita berikan warna pada headernya. Kita tambahkan border. Oke. Kemudian ini kita perbaiki terlebih dahulu. Untuk nomor sama dengan mengambil pada nomor input transaksi, kemudian enter. Tanggal sama dengan kita ambil pada tanggal di sini pada input tanggal, kemudian enter. Kemudian nama sama dengan kita ambil pada nama customer, kemudian enter. Jadi untuk tanggal, jika teman-teman ingin menggantikan angka menjadi nama bulan, kita tambah di sini rumus teks, samping sama dengan ketik teks, kemudian titik koma, format teksnya kita berikan tanda petik, kemudian D 2 kali, kemudian bulan, M 4 kali, kemudian tahun Y 4 kali, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Oke, jadinya 29 April. Maka tanggal ini akan secara otomatis mengupdate di setiap harinya. Berikutnya kita sterilkan dulu pada kolom di atas header ini, pada baris 7, tepatnya pada baris 7 kita pilih general. Oke. Nah, kemudian pada kode kita berikan spasi 1 kali, kemudian jumlah kuantitas juga demikian, spasi 1 kali, untuk mempermudah ketika kita nanti membuat record makro. Jadi secara otomatis akan mempermudah kita ketika menginput, dan kegunaan spasi tadi 1 kali supaya data-data yang kita input akan secara otomatis akan dilanjutkan ke kolom berikutnya. Oke, kita kembali ke input. Format ini kita hapus. Nah, kemudian kita aktifkan fungsi tombol ini, tombol input menggunakan record makro. Caranya klik pada tombol input ini, kemudian klik kanan assign makro. Kemudian di sini kita ketik nama tombolnya, tombol input transaksi. Kemudian ini kita ganti di workbook, dari open workbook kita ganti menjadi nota sesuai nama file ini, kemudian record. Oke. Nah, jadi ini secara otomatis akan merekam kegiatan kita di file nota ini. Nah, ini sedang merekam. Yang pertama kita klik pada inputan nomor nota tadi, kemudian Ctrl C. Ini kita pastikan ke rekap penjualan. Kita klik 1 kali di bagian atas headernya, kemudian tekan Ctrl plus arah bawah, Ctrl plus arah bawah, kemudian aktifkan use relative reference, klik, kemudian tekan bawah 1 kali, kemudian pastekan di kolom di sel ini, tekan Alt plus Ctrl, kemudian tekan V. Jadi yang kita copy itu hanya karakternya saja, value-nya saja, tidak dengan rumus. Kemudian oke. Kemudian kita nonaktifkan kembali use relative reference, kembali ke input. Yang tanggal juga demikian, kita kopas menuju ke rekap penjualan,
kemudian klik pada bagian atas headernya, kontrol plus arah bawah, kemudian aktifkan use relative reference, kemudian tekan tombol arah bawah 1 kali, kemudian pastekan seperti tadi, kontrol alt plus V, kemudian values, oke. Kemudian nonaktifkan kembali. Nah, ini untuk tanggal nanti kita perbaiki. Kita kembali ke input, kemudian yang nama juga demikian, kita klik inputan nama tadi E8, Ctrl C, kemudian kita ke rekap penjualan, ulangi seperti tadi, kemudian kontrol plus arah bawah, aktifkan use relative reference, kemudian tekan tombol arah bawah, kemudian kontrol plus alt, tekan V, values, kemudian oke, kemudian nonaktifkan kembali. Nah, untuk kode barang, nama barang, harga satuan itu kita ambil dari nota. Kita kembali ke input, kemudian berikutnya kode barang di sini kita klik, kemudian Ctrl C. Nah, ini kita input ke nota. Nah, kita klik dari kode, kita klik pada di atas daripada judul kolom, judul tabelnya. Kemudian tekan kontrol plus arah bawah, ulangi seperti tadi, kemudian tekan use relative reference, kemudian tekan arah bawah, kemudian pastekan seperti tadi, kontrol alt plus V, kemudian ganti values, kemudian oke. Kemudian nonaktifkan kembali, kita ulang ke input, klik pada kuantitas, untuk nama barang dan harga tidak perlu kita input. Pada kuantitas kita Ctrl C, kemudian kembali ke nota, kita klik pada bagian atas ini, Ctrl C, kontrol arah bawah, kemudian use relative reference, kemudian tekan arah bawah, kemudian pastekan lagi seperti tadi, pilih yang values, oke. Kemudian aktifkan, kita ulang ke input. Nah, berikutnya kita hapus, kita delete, klik 1 kali pada kolom kuantitas, kemudian delete, kemudian pada kode juga demikian, klik, kemudian delete. Nah, jadi untuk inputan yang 3 ini tidak perlu di delete, langsung kita klik stop recording. Kemudian klik kanan pada tombol input, send makro, kita pilih yang input transaksi, kemudian oke. Nah, jadi ini sudah berfungsi tombol input. Nah, ini sudah berfungsi. Kemudian pada kode kita buat list, klik pada kode menuju ke data, kemudian pilih yang data validation, klik, kemudian kita ganti list, kemudian sortnya kita klik menuju ke daftar barang. Nah, sesuai kode, sesuai jumlah kode pada daftar barang, ini kebetulan hanya 10. Kemudian klik lagi pada arah panah ini, panah bawah, kemudian oke. Nah, jadi di sini sudah ada pilihan. Nah, atau teman-teman juga bisa langsung ketik BJD, nah langsung keluar pilihannya. Kemudian untuk nomor, misal kita ketik dari yang pertama, kita tes dulu tombol input ini. Nomor yang pertama 1 untuk nota yang pertama pada hari ini, misal nomor 1, kemudian nama customer, kemudian jumlah pemesanan, misal 50 pieces, kemudian input. Kemudian pemesanan yang kedua, kita lihat dulu pada nota. Nah, jadi untuk pemesanan kedua, karena tadi kita sudah tekan spasi 1 kali di kode dan di atas judul jumlah ini, maka secara otomatis berikutnya akan dilanjut ke barisan kedua dan seterusnya. Kita tes, kita tambah inputan, misal pemesanan yang kedua kapur sirih, kemudian kuantitasnya 200 input. Oke, kita cek, maka dia akan melanjut ke baris berikutnya. Jadi untuk tab sheet ini nanti akan kita hilangkan. Jadi satu-satunya cara untuk menuju ke sheet yang lain hanya bisa dengan menggunakan tombol. Jadi di sini juga nanti kita tambahkan tombol. Tombol ini kita gunakan untuk rekap penjualan. Kita ketik simpan ke rekap penjualan.
kembali kita rekam seperti tadi, record makro, klik kanan, kemudian pilih send makro. Kita berikan nama simpan rekap nota, kemudian record. Oke. Developer, oke, ini sudah merekam. Jadi yang kita simpan hanya kodenya saja dengan jumlah. Kita blok semua kolom kode, Ctrl C, kemudian kita ke rekap penjualan, klik pada di atas judul tabel, di atas kode, di sini klik, kemudian Ctrl plus arah bawah, kemudian use relative reference, jangan lupa diaktifkan, kemudian tekan arah bawah satu kali, kemudian pastekan seperti tadi, Ctrl Alt plus V, pilih yang values. Kemudian karena ini ada beberapa tabel, kolom tadi yang kosong, tabel yang kosong, maka pilih yang klik pada skip blanks, maka sel yang kosong tadi akan di skip. Oke. Nah, jadi kolom yang kosong tadi tabelnya ada sekitar 8 tabel, jadi di skip ya, dilewati. Kemudian kita kembali nonaktifkan, kembali ke nota, kemudian blok yang kuantitas, Ctrl C, ke rekap, kita pastikan pada kuantitas, klik pada bagian atas judul tabel, kemudian Ctrl plus arah bawah, kemudian aktifkan use relative reference-nya, kemudian tekan arah bawah, pastikan seperti tadi, jangan lupa di skip blank. Oke. Kemudian nonaktifkan kembali ke nota, kemudian kita hapus, jadi supaya nanti ketika kita input otomatis data ini akan hilang. Tekan delete, pada kode juga demikian, kita blok semua, kemudian delete. Oke, kemudian kita stop dulu. Oke, kemudian klik kanan pada rekap penjualan, send makro, kemudian kita pilih yang simpan rekap judul yang kita buat tadi, kemudian oke. Oke, kita tes, kita hapus dulu, berikan tanda spasi pada bagian atas judul tabel, kita berikan spasi di bagian atas tidurnya. Oke, sekarang kita tes, misal nota yang kedua, nama customer Jamal, kode dengan cetak bunga, kuantitasnya 50, input. Kemudian yang kedua Singapore sirih 2000 pieces, kemudian input. Oke, kita cek ke nota. Oke, ini sudah terinput. Kemudian kita tes simpan ke rekap penjualan. Nah, maka secara otomatis data ini akan hilang dan terinput ke rekap penjualan. Oke. Nah, untuk nama barang dan harga satuan kita gunakan rumus saja sama dengan XLOOKUP titik koma. Kemudian kita ke daftar barang, blok yang kode titik koma, kemudian nama barang, tutup kurung, enter. Nah, berikutnya kita copy paste saja, tambah dulu rumusnya if error titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Berikutnya kita copy paste saja, kita Ctrl C, kita pastekan sampai F10.000 sini. Dari dari sel F10.000 kita tekan Ctrl Shift, kemudian tekan arah panah atas, 3 tombol ditekan secara bersamaan, kemudian pastikan Ctrl V, maka semua rumus tadi sudah tersalin di 10.000 sel B, sel F. Oke. Kemudian berikutnya juga kita copy paste pada harga satuan. Untuk nama barang kita ganti menjadi harga jual sesuai pada tabel daftar barang tadi. Nah, jika sudah keluar muncul seperti ini, langsung tekan tab. Oke, kemudian enter. Berikutnya ulangi seperti tadi, Ctrl C,
kita ketik dulu di sini sel G10 10.000. Enter. Kemudian dari sini kita tekan Ctrl Shift plus arah atas. Kemudian Ctrl V. Nah, semua rumus tadi sudah tercopy. Untuk total harga sama dengan harga satuan, kemudian kita kalikan jumlah kuantitas, enter. Tambah rumus if error, titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Kemudian berikutnya copy paste seperti tadi, Ctrl C, kemudian kita menuju ke sel I 10.000. Jika teman-teman ingin menambahkan lagi, bisa dengan diubah di sini, misal 100.000 atau berapa, silakan. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian Ctrl Shift plus arah atas, kemudian pastekan. Oke, ini sudah tercopy. Oke, kita tes. Nota ke-11, misal nota ke-11, nama customer Saiful Amal, kode, kemudian kuantitas, undangan cetak, misal pemesanan 50 pieces, kemudian input. Nah, kemudian berikutnya scalper siri, kuantitas 2000 pieces, input. Kita ke nota, kemudian simpan ke rekap. Kita cek ke rekap penjualan, oke. Kemudian kita lanjut untuk nota berikutnya. Kita tes apakah langsung terinput pada baris selanjutnya, baris ke bawah. Nota berikutnya misal sampai nota ke-17. Nama customer, Ceratul, kode barang, pemesanan 5000 pieces, input. Kemudian kita ulang, input, kemudian lanjut. Oke, tiga jenis barang kita input, kita cek pada nota 3, kemudian simpan ke rekap. Oke, kita lihat. Oke, untuk sementara cukup sekian. Jadi untuk tombol nota, kemudian masih banyak ya teman-teman. Kita perlu juga menambahkan tombol perintah cetak, karena nanti tab sheet ini akan kita hilangkan semua. Jadi satu-satunya cara untuk melanjut ke sheet berikutnya hanya dengan menggunakan tombol-tombol yang akan kita buat nanti. Berikutnya akan kita bahas pada bagian ketiga. Untuk file latihannya teman-teman silakan lihat di link deskripsi pada video ini. Kemudian kita simpan dulu, jangan disimpan seperti biasa. Kita harus merubah formatnya menjadi makro, karena nanti kalau kita simpan seperti biasa kita harus mengulang lagi pekerjaan. Excel workbook ini kita ganti menjadi Excel macro enable workbook, kemudian save. Oke, kita lanjut pada bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.